Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Bapak Ibu, kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2022. Dan sore ini Bapak Ibu, saya berada di Waduk Bening. Bapak Ibu bisa lihat sebuah pemandangan waduk yang begitu indah, tepatnya di Kabupaten Madiun. Dari Kabupaten Madiun, saya Pastor Bambang Irawan mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3 pesan kebenaran firman yang saya mau sampaikan di awal tahun baru ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup kita harus senantiasa bersukacita. Ini pesan tahun baru, kebenaran firman yang pertama yang harus kita kerjakan, bagaimana hidup kita harus bersukacita. Katakan bersama saya Bapak Ibu, bersukacita. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bisa bersukacita senantiasa di tengah-tengah kehidupan yang sampai sore ini Corona belum selesai. Bapak Ibu, secara manusia kita mungkin sulit. Mungkin kita berkata, Pastor Bambang, ini sebuah hal yang mustahil, yang tidak mungkin kita bisa kerjakan. Awal tahun kita mendengar berita yang tidak menyenangkan tentang Corona, Omikron, yang membuat kita takut dan khawatir. Tapi dengar dengan baik Bapak Ibu Saudara, sore ini firman Allah berkata dengan jelas, kita harus bersukacita. Katakan bersama saya, bersukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita Bapak Ibu? Caranya gampang Bapak Ibu. Ketika kita arahkan hati kita, iman percaya kita, fokus kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bersukacita ketika kita arahkan iman kita, pandangan hidup kita, fokus hidup kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita pasti bisa bersukacita. Jangan sekali kita arahkan hidup kita, pengharapan kita, iman kita kepada yang lain, hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenapa saudara? Karena Yesus Kristus Tuhan adalah sumber sukacita dalam kehidupan kita. Dan yang pertama saudara, kebenaran firman pesan di awal tahun yang harus kita kerjakan, bagaimana hidup kita bersukacita. Apapun yang terjadi, Alkitab berkata, firman Allah berkata, tetaplah bersukacita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Katakan bersama saya, tetaplah berdoa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita bisa berdoa di dalam situasi seperti begini? Apalagi Bapak Ibu ketika kita berdoa, doa kita sepertinya nggak dijawab Tuhan. Apakah kita tetap punya semangat gairah untuk berdoa? Alkitab berkata sore ini Bapak Ibu, apapun terjadi kita tetap berdoa. Artinya Bapak Ibu, Tuhan ingin hidup kita di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, hidup kita tetap terkoneksi, hidup kita terhubung dengan Bapa di surga. Yuk Bapak Ibu Saudara, pesan di awal tahun ini. Yang pertama dikatakan tetaplah bersukacita. Yang kedua tetaplah berdoa. Artinya apapun yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu, mari tetap hidup kita terkoneksi dengan Bapa di surga. Hidup kita terus berkomunikasi dengan Bapa di surga. Itulah kekuatan kita. Itulah pengharapan kita. Itulah Bapak Ibu Saudara yang membuat kita bisa menikmati kehidupan di tengah-tengah corona ini Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau semuanya senang, semuanya menyenangkan, itu sebuah hal yang mudah. Tapi bagaimana Bapak Ibu kalau semuanya tidak menyenangkan? Semuanya tidak baik. Tapi Alkitab berkata sore ini, apapun yang terjadi, Alkitab berkata, mengucap syukur. Ingat Bapak Ibu, ketika kita mengucap syukur, artinya Bapak Ibu, kita sedang memuliakan Bapa di surga. Jadi ketika kita bersyukur, kita berkata, Tuhan,
aku bangga padamu. Tuhan, aku bangga padamu Yesus. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk melatih hati kita di dalam situasi kekecewaan, di dalam situasi yang beban berat, dalam situasi mungkin doa kita belum dijawab Tuhan. Mari kita tetap bersukacita, mari kita tetap mengucap syukur. Kenapa saudara? Itulah perintah yang harus kita kerjakan di awal tahun baru 2022 ini Bapak Ibu. Ada 3 pesan. Yang pertama yang kembali saya ingatkan, bagaimana kita bisa bersukacita ketika kita terus fokus kepada Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana tetap berdoa ketika kita terus connect dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu tahu kita sudah memuliakan Bapa di surga. Kita berkata, Tuhan aku bangga kepadamu. Saya percaya Bapak Ibu, ketiga kebenaran ini kita kerjakan. Saya percaya ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di sepanjang tahun yang baru ini, di sepanjang tahun 2022. Bersama saya sore ini Pastor Bambang Irawan dari Waduk Bening, Kabupaten Madiun. Tuhan Yesus berkati semua. Shalom.